Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hasan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan sebuah kegiatan konseling. Nah, di mana kegiatan konseling ini nantinya saya akan menggunakan beberapa keterampilan, yaitu keterampilan konseling, di mana ada 7 keterampilan yang saya gunakan. Yang pertama itu keterampilan attending, keterampilan bertanya, yang ketiga itu keterampilan meringkas, yang keempat keterampilan empati, yang kelima keterampilan genin, yang keenam keterampilan konfrontasi, yang ketujuh keterampilan pemecahan masalah atau pemberian solusi. Nah, untuk itu silakan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi Bapak memanggil saya Pak? Oh iya, dengan Gibran? Iya Pak, Gibran. Oh iya, silakan duduk. Oh iya Pak. Ditutup ininya Pak? Iya. Gibran, ada di sini. Masa takut? Oh iya Pak. Santai saja, ambil posisi senyaman mungkin. Oh iya Pak. Gimana kabarnya? Iya Pak, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, di Gibran sudah sarapan? Iya Pak, sudah tadi sebelum datang ke sini Pak sudah sarapan memang tadi Pak. Oh ya, Di bagus lah. kantin. Iya ya. Nah, jadi ini pertama kalinya Gibran masuk ke ruang BK. Iya Pak, baru pertama kali Pak masuk di ruang BK. Gimana suasananya? Ya, namanya juga ruang BK Pak, pasti memberikan tekanan tersendiri lah untuk siswa. Wah, sepertinya persepsi Gibran ini masih sama dengan teman-temannya, yaitu ruang BK ini merupakan tempat untuk menghukum siswa. Tapi sebenarnya ruang BK ini merupakan tempat siswa untuk bercerita, di mana nantinya saya akan membantu semaksimal mungkin untuk pemecahan masalah tersebut apabila misalnya Gibran memiliki masalah. Nah, terus Gibran tahu Kak mengapa saya panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Nah, jadi tadi ada laporan dari ibu kantin bahwa Gibran ini tadi merokok di kantin. Tidak Pak. Apakah itu benar? Tidak Pak, saya tidak. Tidak usah takut untuk menceritakannya. Di sini Bapak tidak akan memarahi Gibran. Nantinya Bapak cuma ingin mendengarkan penjelasan Gibran mengenai hal tersebut. Nah, jadi Bapak tanya sekali lagi, apakah tadi Gibran merokok di kantin? Iya Pak, tadi merokok memang Pak di kantin. Nah, tidak usah takut. Di sini Bapak tidak akan menghukum. Jadi Gibran menyampaikan sejujurnya ya yang apa yang terjadi di sana. Nah, tadi di kantin itu apakah apa yang menyebabkan Gibran ini bisa merokok? Tadi Pak, sebenarnya di kantin pada awalnya itu hanya bertujuan untuk sarapan Pak, untuk makan. Tadi pas mulai istirahat tadi, tapi ternyata Pak saya sudah tidak bisa menahan nafsu Pak untuk merokok, karena sebenarnya mungkin bisa dibilang Pak saya sudah kecanduan Pak dengan rokok. Kecanduan. Nah, jadi Gibran ini sudah lama kecanduan dengan rokok atau dekat dengan rokok tersebut? Sebenarnya Pak, kalau bilang sudah lama atau tidak, mungkin sudah beberapa lama Pak, cuman tidak terlalu lama juga Pak. Nah, jadi apa sebenarnya yang membuat Gibran ini bisa memulai dan berani mencoba merokok, dan hingga Gibran ini sampai sekarang bisa kecanduan seperti sekarang ini? Kalau boleh cerita sebenarnya Pak, dulu pada beberapa bulan yang lalu pernah saya Pak dan teman-teman dekat rumah
teman-teman dekat rumah ikut sebuah turnamen Pak, turnamen sebuah game, namanya itu game Mobile Legend Pak. Nah itu dilaksanakan di warkop, di kafe pada saat itu. Nah itu Pak, saya dengan teman-teman juga ikut dari lomba game tersebut. Nah waktu itu Pak, teman-teman saya Pak bercanda katanya kalau menang itu turnamen, katanya saya disuruh untuk merokok Pak. Dan saya itu juga kayak hanya menyetujui begitu Pak, kayak bilang iya nanti. Dan ternyata Pak memang alhamdulillah kebetulan juga pas pada saat itu menang. Jadi ya saya awalnya mau cuma coba-coba saja Pak, kayak bukan langsung mau banyak-banyak begitu Pak, cuma satu kali mencoba saja. Nah pas satu kali saya coba Pak, ternyata membuat saya untuk selalu mau mengulanginya Pak, sehingga itulah yang membuat saya Pak selalu merokok sampai sekarang. Jadi dari penjelasan Gibran tadi, Bapak bisa menyimpulkan bahwa hal yang membuat Gibran ini bisa memulai untuk merokok itu karena adanya pengaruh dari lingkungan, yaitu teman Gibran yang awalnya menyuruh Gibran untuk sampai, padahal cuma mencoba, sampai Gibran bisa kecanduan. Nah kecanduan itu terus sampai sekarang. Nah mengenai perilaku Gibran yang sering merokok seperti sekarang ini, apakah pihak orang tua mengetahui hal tersebut? Sebenarnya Pak, kalau mengenai pihak orang tua itu saya selalu menutupinya Pak. Intinya saya merokok tapi saya tidak perlihatkan di orang tua Pak, karena sebenarnya saya jujur Pak takut sama orang tua, karena pasti orang tua saya Pak melarang keras untuk merokok. Jadi saya ini merokok diam-diam Pak, merokok di belakang. Ceritanya Pak tidak sembunyi-sembunyi Pak merokok. Ya mungkin Gibran ini sama dengan orang-orang lain, apalagi Gibran ini masih sekolah, jadi termasuk perbuatan yang tidak benar. Apakah tidak ada niatan dari Gibran untuk berhenti dalam merokok ini? Nah kalau masalah niatan untuk berhenti itu Pak, sebenarnya ada Pak. Bahkan saya juga sudah merasakan sendiri, sebaiknya itu saya sudah berhenti Pak, tapi ternyata keinginan saya untuk berhenti itu Pak selalu dikalahkan sama hasrat saya yang memang sudah candu Pak untuk merokok. Jadi itu Pak, saya sangat sulit untuk berhenti itu Pak, berhenti merokok. Jadi di sini Bapak bisa merasakan apa yang Gibran rasakan, yaitu adanya dilema dari Gibran, yaitu antara ingin berhenti merokok dan adanya nafsu untuk ingin sering merokok. Nah mungkin itu berat ya bagi Gibran. Iya Pak, karena juga termasuk salah satu hal yang buat pusing Pak, pusing antara tidak berhenti atau lanjut, tapi tetap mau Pak berhenti, tapi ya begitu Pak. Mungkin banyak yang bisa dipertimbangkan juga, apalagi rokok itu dibayar, dibeli, jadi mungkin bisa dipikir lagi juga. Nah Bapak ingin bertanya kepada Gibran, apakah perilaku Gibran yang sekarang ini yang sering merokok ini, apakah memiliki dampak yang baik untuk kesehatan Gibran sendiri? Sebab kalau bicara tentang dampak yang baik Pak, sebenarnya tidak ada Pak. Nah sebenarnya Bapak juga tidak suka dengan perilaku Gibran yang sering merokok, apalagi sampai kecanduan sampai sekarang ini. Bapak lebih suka Gibran itu supaya Gibran ini bisa menahan nafsunya supaya tidak merokok, apalagi kita tahu ini merokok ini membahayakan bagi orang atau kita, apalagi Gibran ini sebagai anak itu membahayakan sekali. Nah, rokok ini sangat dilarang untuk, apalagi Gibran sebagai seorang siswa itu, dan adanya harapan orang tua dari Gibran itu supaya Gibran ini menjadi perilaku yang lebih baik. Nah orang tua Gibran ini bisa saja kecewa kepada Gibran karena melihat perilaku Gibran yang sekarang ini yang sering merokok, apalagi sampai kecanduan. Nah itu sudah termasuk bahaya. Jadi bagi Bapak, Gibran itu
berhentilah merokok atau kurang-kuranglah dalam mengonsumsi rokok. Sebenarnya Pak, kalau masalah untuk berhenti merokok, saya beberapa hari ini sudah tidak merokok Pak. Mengenai itu Pak, sebenarnya saya sudah mengurangi dan bahkan sudah tidak merokok di beberapa hari yang lalu Pak. Nah, Gibran mengatakan barusan bahwa Gibran sudah mengurangi atau bahkan tidak merokok. Tapi itu berbanding terbalik dengan apa yang tadi yang terjadi. Apalagi ada laporan dari Bu Kantin bahwa Gibran merokok di kantin. Nah, di situ saya Bapak berharap nantinya Gibran ini bisa berhenti merokok lah. Karena ini juga dari masa depan Gibran. Jangan sampai hanya gara-gara rokok masa depan Gibran ini bisa hancur. Apalagi memiliki usia Gibran ini masih sangat muda dan sangat berbahaya lah. Nah, berdasarkan cerita yang Gibran tadi sudah dibagi ke Bapak mengenai apa yang menyebabkan Gibran sampai merokok, terus mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, Bapak akan memberikan solusi kepada Gibran. Nah, yang pertama itu dengan Gibran ini harus pintar dalam memilih teman, karena kita ketahui tadi Gibran sendiri menyatakan bahwa awal mula Gibran ini bisa berperilaku tersebut itu karena adanya lingkungan Gibran yang tidak baik lah. Nah, jadi nantinya pintar-pintarlah Gibran ini dalam memilih teman untuk meminimalisir terjadinya perilaku yang tidak baik. Nah, yang kedua itu Bapak banyak kenalan yang dulunya perokok itu bisa berhenti merokok karena dia itu mencari pelarian. Nah, di mana pelarian itu misalnya mengonsumsi gula-gula atau mengonsumsi kopi. Nah, itu juga mungkin bisa Gibran terapkan atau nantinya Gibran lakukan karena sudah banyak juga orang-orang yang berhasil dalam hal tersebut. Nah, ini bisa juga menjadi alternatif Gibran ke depannya untuk bisa menghilangkan kebiasaan merokok ini. Jadi harapan Bapak ke depannya ini supaya Gibran ini bisalah menyayangi dirinya dengan berhenti merokok karena kita tahu sendiri bahayanya rokok ini. Terima kasih Pak atas saran telah diberikan, dan saya rasa Pak, saran-saran dari Bapak itu mungkin bisa saya pertimbangkan Pak, dan semoga bisa saya lakukan untuk mengurangi kecanduan saya dalam merokok. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Halo? Oh iya, Assalamualaikum Pak. Oh iya, lagi di ruang BK nih Pak. Oh iya Pak. Ya bisa Pak, saya akan langsung ke situ Pak. Oh iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sampai sini dulu karena Bapak juga dipanggil oleh kepala sekolah. Oh iya Pak. Nah, diingat baik-baik ya pesan Bapak juga ke depannya. Siap Pak. Nanti jangan merokok di kantin. Iya Pak. Tidak lagi Pak. Nanti Bapak tanya lah ke kantin lagi kalau merokok. Oke. Ayo Pak. Makasih Pak. Oh iya. Belajar baik-baik. Iya Pak. Kasih Pak. Iya. Saya ke kelas dulu. Iya. Nah, itulah tadi video penerapan keterampilan seorang konselor dalam sebuah kegiatan konseling. Nah, masih banyak sekali keterampilan dari seorang konselor ini. Mungkin saya akan praktekkan pada video-video berikutnya. Nah, apabila ada kesalahan atau perbedaan pendapat mengenai video yang saya lakukan ini, saya minta maaf karena di sini masih minimnya juga pemahaman saya mengenai keterampilan konselor ini. Mungkin sampai sini saja. Untuk itu saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.